Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Masya Allah banget Mas Bedu. Iya, udah ngelis-ngelis. Bantuin kan teman Bedu kan juga ada di punya adik-adiknya yatim piatu. Oh, udah ada juga yang ada anak yatim piatu iya, gitu di rumahnya juga ada gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mah. Nyatet naon? Ini mah daftar adik-adik yatim piatu dari Panti Asuhan yang mau kita kasih apa istilahnya namanya? Jadi bukan hanya yatim piatu, yatim juga berhak. Yatim juga iya maksudnya yatim. Bukan hanya yatim piatu. Karena yang kebanyakan Mama lihat yatim justru yatim piatu nggak begitu banyak. Iya, anak yatim ya Mah benar-benar. Ini bahkan maaf kalau Mama sarankan bukan hanya yatim piatu, bukan hanya yatim, tapi kaum duafa, fakir miskin. Itu mereka berhak. Semuanya dapat. Iya. Nah, ini kan juga makanya Bedu nulis ini karena katanya sekarang ini sebentar lagi mau masuk ke Lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim. Istilah apa memang benar bahwa tanggal 10 Muharram ini ya Mah, ini diperingati sebagai Lebarannya anak yatim gitu Mah. Oh, itu bukan dari agama. Bukan dari agama. Bukan. Jadi istilah Lebaran anak yatim ini itu adalah budaya. Oke, kalau gitu mungkin Mama bisa jelaskan ke jamaah di rumah tentang Lebaran anak yatim ya, Maya. 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Lebaran anak yatim. Di kita rame di mana-mana. Bulan Muharram, dari pertama masuk tanggal 1 Muharram sampai Muharram habis, terutama khususnya tanggal 10 bulan Muharram, orang ramai bilang ini Lebaran anak yatim. Benarkah tanggal 10 bulan Muharram itu Lebaran anak yatim? Kita lihat ketika Rasulullah SAW dari Mekah pergi ke Madinah, dia melihat orang-orang Madinah lagi bergembira. Kalau kita mah barangkali bikin acara rame-rame itu di kampung. Rasul nanya, kalian ngapain? Kami di sini punya budaya dalam setahun 2 kali punya hari raya. Kami bergembira dari zaman dahulu kala kami melakukan ini. Rasul mengatakan kita orang Islam punya 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada nggak 10 Muharram? Nggak ada. Nggak ada Mah, cuma ada 2. Kenapa kita mengatakan 10 Muharram Idul Yatama, hari raya anak yatim? Ini tidak ada dalam agama Islam. Nyantunya anak yatim itu sepanjang zaman, sepanjang kita hidup, bukan hanya tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ini mah disebut dengan hari raya anak yatim seperti hari kegembiraan. Misalnya di kita deh, ada hari kemerdekaan, ada hari ibu, ada hari pahlawan, hari raya Islam bukan? Bukan. Sama dengan hari anak yatim, bukan hari raya Islam. Tapi ini adalah kegembiraan buat anak yatim, maaf dalam tanda kutip. Kebanyakan kita ini nyantuni yatim di 10 bulan Muharram. Sejarah yang lain mengatakan, Rasulullah SAW dengan para sahabat lewat ke sebuah lapangan. Di lapangan banyak anak-anak lagi bercengkerama, lagi bermain, bersendang gurau, mereka bahagia. Rasul diri di sebelah lapangan. Yang lain pada senang, pada bahagia, pada bergembira. Satu anak diem aja, kayak memikirkan sesuatu, dipanggil. Kenapa temanmu bergembira riang, kamu diem aja? Kenapa? Kata orang tadi, orang-orang senang mereka punya rumah. Orang-orang senang mereka punya ayah. Orang-orang senang mereka punya ibu. Orang-orang senang mereka makannya kenyang, pakaian bagus. Kamu, kata Rasulullah, saya rumah nggak punya, ayah juga nggak punya, keluarga nggak punya, mau makan juga susah. Ternyata nih anak yatim. Lalu Rasul mengatakan, dulu kan belum ada TV, belum ada koran, belum kelihatan tuh gambar orang, apalagi HP. Maukah engkau Aisyah menjadi ibumu?
Maukah engkau Fatimah menjadi saudaramu? Maukah engkau Muhammad menjadi ayahmu? Anak tadi bilang mau. Dibawa Rasul pulang, dimandikan, dipakaian pakaian yang baik, diberikan makanan yang enak. Lalu berapa lama dia main di lapangan tempat yang sama, dia ikut dengan orang lain bercengkerama, berbahagia. Ini sejarah. Kenapa tanggal 10 bulan Muharram disebut dengan lebaran anak yatim? Karena Rasul khususnya, umumnya para sahabat, banyak nyantunin yatim pada tanggal 10 bulan Muharram itu dilebihkan. Satu. Kenapa yang namanya tanggal 10 bulan Muharram dimuliakan? Ketika Rasulullah SAW pergi dari Mekah ke Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi nanya, kenapa kalian berpuasa? Kata orang Yahudi yang berpuasa, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Rasul menjawab, kalau itu alasan kalian berpuasa, maka kami umat Islam lebih layak berpuasa. Nah, pada saat itu, puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib sehari. Tahun kedua Hijrah turun surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Maka puasa yang tadinya sehari tanggal 10 bulan Muharram yang hukumnya wajib dengan turunnya ayat ini dinasah menjadi sunat muakkad. Maka puasa kita umat Islam sebulan suntuk di bulan Ramadan. Nah, ayyamam ma'dudat. Tapi tahun 9 Hijriah Rasul mengatakan kalau saya masih hidup sampai tahun besok saya akan puasa 2 hari tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Namun sebelum tanggal 9 bulan Muharram beliau meninggal dunia, ini baru keinginan. Thariqah Sunnatul Rasul ada 4. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Nabi ingin puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 belum kejadian. Ini pun hadis. Artinya sunat kita berpuasa di bulan Muharram, tanggal 9, tanggal 10. Tuh gitu pas sejarahnya. Nah, sekarang kenapa disebut lebaran yatim? Karena Rasul pun banyak bersedekah kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim, itu tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang pada tanggal 10 bulan Muharram memberikan rezeki kepada keluarganya dengan lebih banyak, kemudian menyantuni fakir miskin dan anak yatim, pahalanya luar biasa banyak. Hadis Nabi yang lain mengatakan, perbanyak mengusap kepala anak yatim. Nah, mengenai mengusap bukan cuma mengusap doang. Jangan cuma mengusap. Kalau mama satu tempat taklim 200 orang, Ya. yatimnya 5 naik ke panggung, semua ngusap pala dia, puyeng tuh anak yatim. Tipis palanya. Ini adalah Rambutnya. bukan tipis, puyeng. Puyang ya benar. Puyeng diusapin semua orang. Yang benar artinya ini ngusap itu sayang nggak? Sayang. Bentuk pelai- Menyayangi anak yatim, mengasihi yatim. Nih duit buat baju, nih seragamnya, ini makanan, ini bayaran sekolah. Itu maksudnya. Itu maksud. Jadi bukan hanya ngusap pala anak yatim, tapi berikan dia kasih sayang. Itu gambaran mengusap itu menyayangi. Alhamdulillah. Bedu, udah berapa tahun Bedu nyantu dia yatim? Ah, ini kalau ini sih baru aja nih Ma, kalau ini ada bareng sama teman-teman yayasan. Pertama baru, tahun besok terus Amin. terbiasa. Rasul bersabda, siapa yang ngurusin yatim dengan ikhlas karena Allah, di surga begini bersama denganku. Ngerendeng, mau apa mau? Mau. Urusin anak yatim. Iya, iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, iya. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede.